Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ika. Bagaimana kabarnya, sehat? Iya Bu, alhamdulillah sehat. Iya. Mbak Ika tahu tidak kenapa Ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas Bu. Benar sekali Mbak Ika. Kemarin Mbak Ika masuk sekolah? Iya Bu, kemarin saya masuk sekolah. Iya. Tapi dari semua tugas temanmu, kok punya Mbak Ika sendiri yang tidak ada? Kira-kira kenapa? Karena waktu itu perut saya sakit Bu, jadi saya pergi ke kantin beli makanan. Beli makan ke kantin, belum sarapan? Belum. Nah, baik Mbak Ika, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Begitu pula Ibu pernah melakukan hal yang sama. Tetapi dengan pergi ke kantin saat pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kita? Tidak Bu. Keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas yang bertanggung jawab dan jujur. Seharusnya Ika jujur sama Ibu kalau perut Ika sakit karena belum makan pagi. Jadi Ika minta izin ke belakang untuk ke kantin. Oh gitu. Kira-kira solusi apa yang harus dilakukan? Solusinya, saya seharusnya lebih disiplin lagi dalam pembelajaran, harus bisa mengatur waktu dengan baik supaya berangkat sekolah harus sarapan pagi terlebih dahulu supaya perut tidak sakit dan saya pergi ke kantin saat pembelajaran. Betul sekali Mbak Ika. Tapi ya, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu di rumah untuk mengingatkan kamu tidur lebih awal, kemudian bangunnya bisa lebih pagi sehingga pada saat berangkat sekolah kamu bisa sarapan terlebih dahulu biar perutnya tidak sakit. Orang tua saya. Orang tua kamu? Iya. Baik Mbak Ika, kalau begitu salam Ibu buat orang tua kamu ya. Karena orang tua kamu mempunyai komitmen untuk meminta kamu tidur lebih awal, kemudian bisa membangunkan kamu lebih pagi, sehingga sebelum berangkat sekolah kamu bisa sarapan pagi dan perut kamu tidak sakit, ya. Baik Bu, saya minta maaf dan saya tidak akan mengulangi. Iya, Mbak Ika. Mempunyai keyakinan, Ibu sangat yakin sekali kamu itu anak yang tertib, anak yang rajin, karena kamu pada dasarnya memang anak yang cerdas. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, sekarang Mbak Ika bisa kembali ke kelas, kemudian silahkan selesaikan tugas yang belum dikumpulkan ya. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya sadar dalam kesalahan saya sendiri. Saya permisi, minta maaf Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika. Saya berdialog dengan Bu Erlin. Bu Erlin menyadarkan saya untuk selalu berkomitmen terhadap keyakinan kelas atau sekolah, yaitu bertanggung jawab dan jujur dengan mengerjakan tugas. Selain itu, saya juga bermotivasi untuk selalu memperbaiki diri saya sehingga menjadi orang yang berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Erlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nasril. Bagaimana kabarnya? Sehat? Iya Bu Erlin, alhamdulillah sehat. Ya, Mas Nasril, Ibu manggil Mas Nasril, tahu tidak kenapa Mas Nasril Ibu panggil ke sini? Tidak tahu Bu Erlin. Jadi begini Mas Nasril, Ibu itu mendengar laporan bahwa ada murid di kelas 8 yang menangis karena berkelahi dengan temannya. Dan ternyata itu Mas Nasril dengan Mas Isur, benarkah? Iya Bu, benar. Tadi saya sedang duduk, kemudian Isu mengambil buku yang sedang saya baca. Saya marahlah, sedang enak-enak baca malah berlebih. Terus saya rebut buku itu dengan cara memukul Isu sampai nangis. Kan dia yang mulai duluan Bu. Oh gitu. Jadi Mas Nasril benar memukul Mas Isur ya. Baik Mas Nasril, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan ya. Ibu juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Tapi mengejek satu sama lain itu tidak baik sehingga terjadilah suatu perkelahian. Saya emosi karena Isu merebut buku saya. Oke, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Tadinya sih saya diam saja pas waktu buku direbut, tapi ternyata dia lari-lari sambil pamer buku saya. Otomatis saya kejar dan saya pukul. Oh begitu, yang sebenarnya sikapnya Mas Nasril
itu diam. Kenapa sikap diam itu tidak Mas Nasril pertahankan? Iya sih Bu, tapi bagaimana lagi sudah terjadi. Ya, sekarang setelah mengetahui hal ini, tindakan yang dilakukan Mas Nasir kira-kira melanggar nilai keyakinan kelas tidak ya? Melanggar Bu, Keyakinan kelas yang mana? tidak saling menyayangi dan menghormati sesama teman Bu. Nah, sekarang Mas Nasir sudah tahu kan, kira-kira menghormati dan menyayangi sesama teman penting tidak buat kamu? Penting Bu. Penting ya? Oke, kalau itu penting, kira-kira tindakan apa yang Mas Nasir lakukan ke depannya? Saya tidak akan mudah tersulut emosi Bu, Supaya apa? agar tidak menyakiti orang lain Bu. Wah, keren ya. Mas Nasril itu sudah memperbaikinya. Kira-kira Mas Nasril akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bisa menghormati dan menyayangi teman Bu. Oke, sekarang apa yang akan Mas Nasril lakukan? Saya akan meminta maaf pada Yesus walaupun dia yang memulai duluan, tapi saya sudah memukulnya dan saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Baik Mas Nasril. Sekarang Mas Nasril bisa kembali ke kelas dan silahkan cari Mas Izur untuk meminta maaf. Iya Bu, terima kasih atas bantuannya. Saya sadar dengan kesalahan saya. Saya permisi dulu Bu Erlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasril. Setelah saya berdialog dengan Bu Erlin, saya menyadari atas kesalahan saya. Saya tahu betul solusi dan masalah saya. Saya berterima kasih sekali pada Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.